Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati Ladaum. Saya dari kelas A Ilmu Ekonomi. Yang saya hormati Bapak dosen Roni Lukum SPD MSE. Saya akan membahas tentang eksistensi Pancasila pada masa Orde Lama. Istilah Pancasila sudah ada dari zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Namun, makna Pancasila sebagai dasar negara berbeda dengan makna Pancasila pada masa-masa awal Indonesia merdeka. Tentu saja berbeda dengan makna Pancasila saat ini. Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dan mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 yang dijelaskan dalam kitab Kerangan Empu Tantular, yaitu kitab Sutasoma. Kelima, kesusilaan tersebut diantaranya tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk atau minum minuman keras. Pancasila sendiri secara hipnotis memulai dirumuskan pada sidang pertama BPUPKI. Saat sidang yang pertama, di agendanya membahas mengenai perumusan dasar negara, yang kemudian ada 3 tokoh mengusulkan gagasannya. Di antaranya ada Muhammad Yamin, Prom Dr. Suyopomo, dan Ir Soekarno, yang kemudian dengan tegas Soekarno mengatakan rumusan dasar negara dinamakan Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila memang digali dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai contoh, sumber dari Pancasila itu sendiri yaitu adat istiadat, kebiasaan, keanekaragaman, kebudayaan. Pada masa Orde Lama, yaitu pada kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi, artinya Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas, bahwa Pancasila itu dapat mengantar bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada di dalam suasana internasional, dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian untuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Makna dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin
yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajahan dapat diusir, bangsa Indonesia mulai dapat tantangan dari dalam kehidupan politik. Sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintah. Sila-sila sebanyak 5 sila yang dihimpun menjadi plasma Pancasila memiliki nilai intrinsik jika dibolehkan dicampuri dengan nilai atau unsur yang dapat menghilangkan kemurnian nilai-nilainya. Radikalisme agama dan ekstremisme kiri dalam mempertahankan eksistensi Pancasila. Mempertahankan dan melestarikan urutan-urutan sila-sila secara hierarkis piramida dan nilai-nilai intrinsik yang berarti susunan sila-sila hierarkis, di mana urutan sila sebanyak 5 sila dalam Pancasila adalah berurutan dari atas ke bawah, dan piramida yang urutan-urutannya adalah sebagai berikut. Sila ke-1, kesatuan yang Maha Esa. Sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ke-3, persatuan Indonesia. Sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Susunan 5 sila ini telah dipikirkan serta dirumuskan secara matang dan telah memenuhi segi fisiologis, hidrosis, dan segi yuridis, sehingga kelima sila tersebut menjadi satu totalitas, satu kebetulan yang tidak boleh dipisah-pisahkan ataupun diperas ataupun dirubah pada urutan sila-sila dari 5 sila tersebut. Nilai-nilai intrinsik sila-sila sebanyak 5 sila yang dihimpun menjadi plasma Pancasila memiliki nilai intrinsik, artinya memiliki nilai original atau murni, jadi tidak boleh dicampuri dengan nilai-nilai ataupun unsur-unsur yang dapat menghilangkan kemurnian nilai-nilai intrinsiknya. Nilai-nilai intrinsik Pancasila murni digali dari bumi Indonesia sendiri, yang bersumber dari kepribadian bangsa kita, dari adat istiadat, ragam budaya nasional sepanjang masa. Nilai-nilai intrinsik itu original atau asli, bukan barang tiruan atau jiplakan dari paham isme barat atau timur, dan nilai intrinsik bersifat individual, tidak kaku atau rigid, tetapi bersifat internasional, bisa bersaing, berkompetensi dengan paham-paham besar dunia, antaranya paham liberalisme, komunisme, Jainisme, Latar Graham, Mahatma Gandhi, dan paham sempit radikalisme agama yang memusuhi Pancasila. Eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Konstitusi di Indonesia telah memuat rumusan Pancasila dalam pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar. Akan tetapi istilah Pancasila dan Pancasila sebagai segala sumber hukum tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar.
Ketentuan ini berakibat pada timbulnya indokotisme peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan Pancasila sebagai segala sumber hukum di dalamnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibatalkan oleh lembaga yang berwenang, mewujudkan bahwa pengaturan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum baik memulai tahap MPR dan undang-undang tidak mampu memaksa pembuatan peraturan perundang-undangan menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Oleh karena itu, mengatasi konflik norma tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat hendaknya melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama mengenai peraturan istilah Pancasila dan pengaturan fungsi Pancasila dalam kenegaraan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan dipenuhinya amandemen tersebut, maka Pancasila dalam konstitusi di Indonesia telah diatur secara integral, baik secara substansi maupun secara formal, sehingga kedudukan Pancasila akan semakin kuat dalam ketegangan Republik Indonesia. Perlunya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan memasukkan ketentuan tentang pencantuman istilah Pancasila dan Pancasila sebagai segala sumber hukum di negara. Pendidikan Islam pada zaman Orde Lama. Orde diartikan dengan zaman secara konseptual. Orde Lama mengandung arti zaman pada saat Presiden Soekarno berkuasa sejak tahun 1945 sampai digantikan oleh Presiden Soeharto tahun 1965 melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 yang dikenal dengan Super Semar. Pada masa ini, bangsa Indonesia baru saja terlepas dari cengkeraman penjajahan setelah dikuasai kolonial Belanda 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun. Sebagai negara yang baru merdeka, bangsa Indonesia masih mencari bentuk dan jati diri untuk menjadi negara republik yang kuat Kondisi negara yang baru merdeka dan belum memiliki landasan yang kuat menjadikan pendidikan Islam pada masa Orde Lama belum diperhatikan secara baik. Menurut Karel A. Sinterbitik, hal pertama yang dilakukan pemerintah untuk mengolah pendidikan Islam dengan mendirikan Departemen Agama untuk membina pendidikan agama secara formal. Institusional 20 Departemen Agama sudah ada sejak kolonial Belanda yang disebut dengan Kantor Pol Intelapase Jaken, pada masa Jepang disebut dengan Suhukma. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 3 Januari 1945 berubah menjadi Kementerian Agama. Di sisi lain, pemerintah Orde Lama juga mendirikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga terjadinya dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Menurut Hasbullah, pemerintah Orde Lama memberikan perintah kepada urusan pendidikan agama yang diatur juga memulai keputusan sidang MPRS di bulan Desember 1960 menyatakan dalam rangka melaksanakan manipul Usdek di bidang mental atau agama dengan syarat spiritual dan mental agar setiap warga negara dapat mengembangkan
kepribadian dan kebangsaan Indonesia, serta menolak pengaruh buruk budaya asing. Pada pasal 3 ditegaskan bahwa agama menjadi mata pelajaran dini sekolah umum melalui dari sekolah dasar sehingga perguruan tinggi dengan satu kesatuan bahwa seorang murid berhendak ikut santai dalam pendidikan agama jika wali murid tidak menyatakan keberatan. Kesimpulan, pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami oligasi, artinya Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.